Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawil nufusiz zakiyah, amma ba'du. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Pada pertemuan kedua kajian I'tikaf bersama saya malam hari ini, kita masih melanjutkan tema tazkiyatun nafsi. Malam kemarin ya, kita sudah memahami insyaallah tentang pengertian tazkiyatun nafsi. Hakikat tazkiyatun nafsi itu apa? Ya, saya ulangi bahwa hakikat tazkiyatun nafsi ini, ya, hakikat pembersihan jiwa ini, hakikat pensucian jiwa ini adalah kita membersihkan jiwa ini, hati ini dari segala macam sifat-sifat tercela dan menghiasi jiwa ini, hati ini dengan sifat-sifat terpuji, dengan segala kemampuan yang kita miliki, sehingga kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa penting tazkiyatun nafsi ini pada jiwa kita? Maka pada malam hari ini materinya adalah tentang ahamiyatu tazkiyatin nafsi, urgensi pensucian jiwa, urgensi tazkiyatun nafs ya. Ada beberapa urgensi tazkiyatun nafsi. Kenapa sih kalau kita harus mensucikan jiwa kita? Apa sih kepentingannya? Apa sih urgensinya? Ya. Yang pertama, ya, karena perilaku manusia itu, ya, perilaku dan perbuatan manusia tergantung pada kondisi hati yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi, perilaku dan perbuatan manusia itu sangat tergantung kepada kondisi hati yang ada pada dirinya. Kalau hatinya baik, perilakunya baik. Hatinya rusak, perilakunya juga rusak. Nah, ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis Bukhari, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Itulah hati. Karena perilaku, sifat, ucapan kita tergantung hati kita, maka disinilah pentingnya kita mensucikan jiwa dan hati kita. Ibu-ibu kalau enggak hatinya sedang baik, ketika bad mood, ya, bad moodnya kurang baik, kira-kira bisa mengontrol ucapan dan perilaku enggak? Ya, ketika moodnya tidak baik, ketika pikirannya, jiwanya sedang kurang baik, ya, sedikit kesalahan ada pada suami, sedikit kesalahan ada pada anak, sedikit kesalahan ada di dapur, itu membuat perilaku ucapan kita pun kadang di luar kontrol. Ya. Apalagi ya sedang haid. Sedang haid itu hormonnya kan beda. Ya. Hormonnya kan beda. Maka suami yang paham akan ngerti, wah ini istri saya sedang haid. Nah, maka hati-hati dalam bersikap, dalam berucap. Sedikit saja berbuat salah, ya itu bisa mengganggu jiwa sang istri. Betul apa betul, Misan? Ya.
Jadi sekali lagi, kenapa kita perlu membersihkan, mensucikan jiwa kita? Karena yang pertama ini perilaku, ya, perbuatan kita ini sangat tergantung kepada kondisi hati. Jadi kalau hatinya selalu bersih, ya, secara selalu suci, selalu disucikan, insya Allah perbuatan dan sikap pun akan menjadi baik. Ustazah yang ngajar, ustazah yang jadi guru, ustazah yang ngajar TTQ, ya. Kalau kondisi hatinya sedang tidak baik, ya, itu santri salah sedikit saja dimarahinnya habis-habisan, ya. Salahnya sedikit, apalagi salahnya 2 dikit, 3 dikit, ya. Karena kondisi hati sedang tidak mood, tidak baik, ya, itu. Kesalahannya sepele, tapi diceramahinnya banyak banget, gitu kan. Ya. Nah ini, jadi kita penting sekali menjaga hati. Makanya lagu Agim itu kan populer. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi urgensi tazkiyatun nafsi yang pertama ini adalah bahwa perilaku perbuatan kita sangat tergantung kepada kondisi hati. Maka harus selalu menjaga hati supaya tetap bersih, tetap suci. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafsi? Yang kedua, karena orang yang selalu melakukan pensucian jiwanya itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhullah. Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersihan hati itu lebih penting dan lebih utama daripada kebersihan fisik. Bersih fisik penting, tapi bersih jiwa dan hati itu lebih penting. Kenapa? Karena hati yang bersih, ya, akan melahirkan tubuh dan perilaku yang bersih dan sehat. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Makanya sebenarnya tidak selalu benar ada ungkapan mensana in corpore sano, ya. Yang seumur saya pasti tahu istilah itu. Eskolot punya. Ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu enggak selamanya benar. Ya. Yang benar itu hati yang bersih, ya, hati yang sehat akan menimbulkan perilaku dan akhlak yang terpuji. Ya. Jadi hati yang bersih, jiwa yang bersih itu akan menampilkan perilaku dan akhlak yang bersih dan terpuji. Ya, tadi mensana in corpore sano bahasa Arabnya apa? Al-aqlus salim fil jismi as-salim. Kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, otomatis Allah cinta sama kita. Ya. Jadi Allah itu kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama orang-orang yang taubat, sama orang-orang yang membersihkan diri. Ya, bersih secara hati juga bersih secara fisik. Allah yuhibbu, itu Allah senang. Nah, maka di sini penting juga selain membersihkan fisik kita, ada yang lebih penting adalah membersihkan jiwa, hati dan pikiran kita. Itulah kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafsi. Jadi yuhibbut tawwabin itu berarti rohani, ya, hati, ya. Al mutatahhirin berarti fisik, ya, fisiknya bersih. Nah ini dipastikan bahwa
kalau kita bersih, hati kita bersih, jiwa kita bersih, fisik kita bersih, setan jin pun nggak berani mendekati kita. Jadi setan itu kan senang sama yang kotor, sama yang najis. Makanya seorang perempuan kalau sedang haid, hati-hati. Itu setan jin ngintip, ikutin. Senang itu. Mau dibuang kemana nih pembalutnya? Buangnya sembarangan, buangnya baca bismillah dulu apa enggak? Ya. Karena setan senang dengan yang kotor-kotor. Nah, makanya walaupun sedang haid tetap berwudu, tetap jaga wudu, tetap zikir, tetap baca sholawat, itu supaya setan itu tidak berani mendekati kita. Nah ini, jadi sekali lagi, kenapa kita harus tazkiyatun nafsi? Karena yang kedua, supaya Allah mencintai kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati itu ibarat raja, kal malik, ya, ibarat raja. Sedangkan anggota badan yang lainnya ibarat anak buahnya, pasukannya. Apabila rajanya baik, pasukannya baik. Apabila rajanya tidak baik, pasukannya juga tidak baik. Ya. Makanya ada istilah, tidak ada prajurit yang salah. Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu siapa? Rajanya, pimpinannya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Jadi yang paling pokok amalan hati. Ya. Sesungguhnya niat itu laksana roh, sedangkan amalan itu laksana badan. Apabila roh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Kemudian urgensi yang ketiga, dengan hati yang bersih, hidup manusia akan tenang, damai, dan bahagia. Dengan hati yang bersih, hidup manusia akan tenang, damai, dan bahagia. Hatinya bersih dari sifat penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Ya. Penyakit hati apa? Hasud, iri, dengki, dendam, naundai. Ya, semuanya hati itu. Ya, hati-hati. Ya. Nah, ketika itu bersih, nggak ada iri, dengki, hasud, dendam, maka hidup akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Ibu-ibu ingin hidup senang, apa ingin hidup tenang? Orang yang senang belum tentu tenang, tapi orang yang tenang sudah pasti senang. Maka kita harus memilih hidup yang tenang. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang, hati yang tenang, imannya menang. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi hati yang tenang itu yang paling utama, karena hidup tenang otomatis senang. Ini, jadi sekali lagi, kenapa harus pembersihan jiwa ini? Karena keuntungan yang ketiga, kita akan merasakan hidup yang tenang, damai, bahagia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu jelas sekali. Qad aflaha, beruntung, senang, bahagia, yang bisa mensucikan jiwanya. Kebahagiaan dan ketentraman bukan saja terletak pada kehidupan duniawi yang fana,
Tetapi terletak pada hati yang bersih juga jaminan kebahagiaan akhirat yang kekal dan abadi. Ya. Pada hari kiamat, apakah berguna harta kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita? Enggak. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang lurus. Itu yang paling penting. Jadi jadikan hati kita hati yang bersih supaya hidup kita menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi damai, menjadi tentram. Pentingnya yang ketiga, kenapa harus tazkiyatun nafsi? Sekali lagi, karena orang yang hatinya bersih otomatis hidupnya akan tenang. Ya. Nggak ada dendam, nggak ada hasud, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada benci. Bersih hati ini dari hasud, dengki, dendam, dari benci, semuanya jadi bersih, maka wajar kalau hidupnya tenang, jaminannya juga surga. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mutmainnah, tenang. Mutmainnah itu artinya tenang, jiwanya tenang, ya, nggak ada dendam, nggak ada hasud, nggak ada iri, nggak ada dengki, ya. Bersih, maka jaminannya ketenangan surga. Awal-awal mungkin kita namanya manusia normal, ibu-ibu, nggak apa-apa kita kesal sama seseorang. Tapi 3 hari aja kita kesel, agak dendam, agak sakit hati, kesel ke suami, ke anak, ke tetangga, ke sahabat, ke rekan kerja, udah 3 hari aja. Ya, itu batasan Rasulnya 3 hari. Hari pertama masih kesel, dongkol, biasa. Sudah sehari lewat, hari kedua mulai berpikir, kok saya gitu ya, kok gitu ya, kok gitu ya. Hari ketiga udah lepas, ya. Memberikan maaf sebelum dia minta maaf, atau kita segera minta maaf kalau kita yang salah dulu. Selesai 3 hari, ya. Jadi maksimal berapa hari? 3 hari, ya. Kemudian yang keempat, ya, urgensi yang keempat, menjadi ahli tauhid, ya. Ahli tauhid itu muwahhid, ya. Jadi iman tauhidnya udah di atas segalanya, apa-apa udah pasrah pada Allah, ya. Jadi tauhidnya udah oke, udah mantep, nggak ada lagi apa ya, bisikan pengaruh niat lain. Pokoknya tauhidnya oke, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tauhidnya ini menjadi mantap ketika kita bisa mensucikan jiwa kita. Ibu-ibu pernah nggak merasakan pengaruh tauhid dalam kehidupan itu? Ya. Kita itu kalau sudah pasrahnya benar-benar pasrah lillah, itu keajaiban kita dapatkan. Kalau dalam sejarah para nabi, ya, Nabi Musa alaihissalam misalnya, ya, Nabi Musa dan pasukannya dikejar Fir'aun. Fir'aun juga bawa pasukan, ya. Secara logika kalau duel udah kalah itu, ya. Nyampe di lautan bingung, nggak ada perahu, nggak ada kapal, terus menembus lautan ya tenggelam. Sekuat-kuatnya berenang ya tenggelam, pasti capek. Balik kanan ada Fir'aun dan pasukannya. Coba kalau kita jadi Nabi Musa gimana? Nah, saat itu nggak ada handphone loh, nggak ada handphone, ya. Sekarang kita ada masalah, segera handphone, telepon teman, telepon siapa, itu nggak ada, ya. Disitulah ahli tauhid, ya. Disitulah tauhid berperan, benar-benar pasrah. Jadi cek bahasa Sunda nama meyasir kumaha, ya selaku maha Allah,
Gusti nu agung. Pasrah kepada Allah, ya Allah dipasrahkan. Ya. Jadi pakai ilmu pasrah. Ya. Nabi Musa juga sama, ada Allah segalanya. Ternyata benar ya, itu tongkat gak diduga, suruh dipukulin ke lautan, lautan jadi terbelah jadi dua, tengah-tengahnya jalan raya. Ya udah lari. Ya. Nyampe ujung, Fir'aun baru nyampe tengah lautan, lautannya nyatu kembali. Itulah pertolongan, keajaiban di luar logika manusia. Seorang ibu ya dengar anaknya teriak kesakitan, Umi, segera lari. Lihat apa nih? Kelingking anaknya kecepet lemari. Ya. Logikanya ya, ibu-ibu kuat nggak angkat lemari? Nggak kuat, yakin nggak bisa. Tapi dalam kondisi itu sudah pasrah, la haula wala quwata illa billah. Terangkat lemari. Udah itu kaget, loh kok bisa angkat lemari ya? Padahal kemarin angkat kursi aja minta gotongan. Nah itulah tauhid. Kenapa itu bisa dirasakan manfaatnya? Karena hatinya bersih. 1/0 tak terhingga. Ya. Tak terhingga. Maksudnya apa? Kosongkan hati kita, nolkan hati kita dari segala Tuhan-Tuhan yang lain itu. Pikiran-pikiran yang lain itu. La ilaha, nol, tiada Tuhan. Kemudian hadirkan angka 1. Di atasnya 1/0. Maka ketika hanya 1 Allah yang hadir, tauhid, maka tak terhingga. Keajaiban, keutamaan akan kita dapatkan karena kita sudah tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya cerita. Apalagi ibu-ibu sering melahirkan. Kalau melahirkan itu kan antara hidup dan mati. Benar nggak? Yang sudah berkali-kali hamil atau yang baru 1 kali hamil. Saat itu kan antara hidup dan mati. Pasrahnya ke siapa? Allah. Makanya ngedernya sambil takbir. Bukan ngedernya Abi, gara-gara Abi ini. Gak mau lagi hamil gara-gara Abi. Salah itu. Yang diingatkan Allah. Ayo takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oke, kemudian yang kelima, urgensi tazkiyatun nafsi. Ya. Kenapa harus tazkiyatun nafsi? Karena tazkiyatun nafsi ini adalah risalah utama para nabi, terutama risalah utama Nabi Muhammad SAW. Di Quran banyak mayuzakkikum, mayuzakkihim. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melakukan tazkiyatun nafsi berarti kita mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi berarti kita dapat pahala, dapat keutamaan. Ya. Maka pastikan ya, kita selalu berusaha menjaga hati, menjaga jiwa ini agar selalu bersih, suci, sehingga kita dapat keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu, demikian 5 urgensi tazkiyatun nafsi. Bahwa perilaku perbuatan kita ini sangat tergantung kepada hati. Ucapan kita tergantung pada hati kita. Maka sucikanlah hati. Yang kedua, dicintai Allah. Orang yang tazkiyatun nafsi dicintai
Allah. Yang ketiga, iya, bikin hidup menjadi tenang, senang, bahagia, damai, tentram. Yang keempat, menjadi ahli tauhid. Menjadi ahli tauhid. Yang kelima, risalah, tugas para nabi, terutama tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau melakukan tazkiyatun nafsi, maka kita termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, demikian kaji kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jika benar hidayah dari Allah, jika salah kebodohan saya mohon dimaafkan. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.